Kita langsung ke Prof. Hamdi Muluk. Dari 5 nama yang sudah dikerucutkan oleh PDI Perjuangan, menurut Prof. Hamdi Muluk, nama mana yang bisa mendongkrak jadi daya jungkit bagi Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres 2024, Prof. Hamdi? Iya, kalau kita bercermin dari elektabilitas, artinya kemungkinan dipilih oleh pemilih, tentu tadi yang disebutkan oleh Aji itu masuk akal. Satu, sosok seperti Erick Thohir yang elektabilitasnya paling tinggi di antara yang lain. Yang kedua itu ada Sandiaga Uno. Yang nomor 3 tadi, ya 2 itu yang menonjol ya, yang lainnya kan kecil-kecil itu. Pak Andika, Pak AHY, dan Pak Muhaimin malah sangat kecil walaupun dia ketua partai gitu loh. Tapi mendudukkan persoalannya tidak semudah itu, Andro. Ya, seperti tadi Aji sudah bilang, pertimbangan terakhir calon presiden dan wakil presiden yang diajukan pada hari KPU itu akan bukan komprehensif, maksudnya itu mungkin rumit. Kalau kita lebih katakan kombinasi akhir itu sangat kompleks di tengah sistem politik kita yang memang multi party yang ekstrim. Dia ada 11 partai ya, beda dengan di tempat di mana istilah politiknya single party gitu ya, single party majority gitu. Jadi ada satu partai yang memenangkan mayoritas dan dia bisa membentuk pemerintahan atau membentuk pasangan capres cawapres lebih predictable gitu. Nah di kita misalnya tidak ada partai yang dominan, nah pembentukan koalisi itu menjadi rumit. Jadi kita harus start dari cerita apakah pembentukan koalisi partai itu mudah apa enggak. Namun, ya ini memang saling kait-mengkait sih. Kadang-kadang partai bergabung di sebuah koalisi itu akan menentukan cawapresnya siapa. Nah dalam konteks kita hari ini kan sepertinya presnya sudah mulai mengerucut ya. Ada 3 kubu yang kuat gitu, Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nah ini masalahnya sekarang mencari capresnya. Nah ini kombinasi koalisinya kan juga masih cair gitu loh. Karena semua partai saling menjajaki gitu loh. Jadi pembentukan koalisi ini nggak mudah gitu loh. Jadi koalisi yang terbentuk bisa jadi partai-partai itu akan berunding siapa yang mau dimajukan jadi cawapresnya begitu. Nah sebab kan tidak mungkin misalnya PDIP misalnya hanya menggandeng katakanlah Erick, cukup 2 partai, karena dalam teori partai politik bahwa setiap partai itu, setiap koalisi itu insentifnya adalah kemungkinan menang. Jadi probability to win gitu loh. Nah ada istilah dalam politik tersebut dengan minimal winning coalition. Nah, minimal winning coalition itu tapi dengan syarat kalau 2-3 partai itu berkoalisi yang besar-besar, dia sudah menguasai mayoritas parlemen, dia nggak akan ada kebutuhan untuk menambah lagi jumlah partai yang berkoalisi di kubu mereka gitu loh. Nah, titik ini yang sulit di Indonesia ini. Jadi partai ini saling menjajaki. Nah, sekarang kita tahu penjajakan itu akan berporos pada tiga calon presiden kan. Ada koalisinya PDIP, di situ ada Pak Ganjar, di situ lagi ada Pak Prabowo, di situ lagi ada koalisi perubahan Pak Anies gitu lah. Nah ini kan masih semua partai masih mencari-cari kemungkinan maksimal di mana dia bergabung, insentifnya paling besar, kepentingannya terakomodir. Nah ini nggak mudah gitu loh. Jadi kita membayangkan begini. Jadi kalau misalnya PDIP merasa puas dengan 4 koalisi partai yang sudah mencukupi untuk kira-kira menang, dia akan berhenti di situ. Dia nggak ingin lagi menambah anggota koalisi dari partai lain gitu loh. Nah, ada teori yang lain mengatakan namanya maximum winning coalition. Jadi diambil semua, tapi ini juga punya kerepotan sendiri. Kemungkinan menang besar, cuma nanti pembagian kuenya kan juga jadi banyak begitu. Jadi 6-7 partai jadi koalisi gemuk, silahkan kemarin koalisi gemuk gitu. Nah tapi juga saya membayangkan mungkin nanti ya
koalisi pada akhirnya konfigurasi yang terbentuk satu minimal winning coalition dengan 3 atau 4 partai, satu lagi minimal winning coalition dengan 3-4 partai. Baik. Nah ini mungkin yang akan bertarung, ya, karena mungkin kepentingannya mudah terakomodir gitu loh. Jadi itu hitungannya begitu. Oke, baik. Nah dari situ baru mereka akan melihat kombinasi capres cawapresnya siapa yang paling maksimal bisa menang. Intinya adalah melihat bagaimana kombinasinya. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Aji. Mas Aji, dari 5 nama itu yang mana sih yang paling memungkinkan akan mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, kalau kita lihat petanya ya, sekarang kan dari 10 nama kemudian tersisa sekarang 5 nama ya. Saya yakin ini sebetulnya masih ada satu pertimbangan yang lain ya dari mungkin di internal PDIP ya, untuk menghitung pertarungan nanti. Apakah pertarungan nanti diikuti oleh 2 capres atau 3 capres? Ini juga kemungkinan bisa berubah ya nama-nama yang ada ya. Karena ya kita harus jujur sampai saat ini masih ada proses di Mahkamah Agung ya terkait Partai Demokrat ya. Kalau kemudian itu berubah, artinya bahwa ada kemungkinan satu capres tidak bisa ikut berkontestasi. Sehingga saya melihat bahwa PDIP dan Ganjar juga akan menghitung ya apakah cawapres yang digandeng menjadi cawapresnya Ganjar adalah sosok yang mungkin bisa mengimbangi pemilih Prabowo ketika nanti harus tarung langsung di putaran pertama atau bahkan di putaran kedua nanti, sehingga faktor-faktor yang melemahkan atau saat ini masih menjadi kekurangan Pak Ganjar dari sisi elektoral itu yang kemudian akan menjadi pertimbangan utama ya, karena saya pikir soal tiket sebetulnya PDIP kan cukup pede ya dengan posisi hari ini ya. Pertama, mereka sebetulnya tanpa berkoalisi pun mereka cukup pede bahwa cukup untuk bisa mengajukan capres sendiri, dan yang kedua ada beberapa partai yang saat ini terlihat berminat untuk berkoalisi, bahkan P3 sudah masuk dalam koalisi Pak Ganjar, sehingga yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam melihat cawapresnya Pak Ganjar saat ini adalah tokoh yang memang bisa mengisi sisi kekurangan itu, sehingga balance secara elektoral ya. Nah, dari nama-nama yang beredar, dari 5 nama tadi, jujur saja kalau kita lihat, memang secara elektabilitas 3 nama tadi yang disebut Pak Hamdi ya, Pak Erick Thohir, kemudian Pak Sandiaga Uno, dan Pak AHY ya, 3 nama yang mungkin lebih baik secara elektoral dibanding 2 nama yang lain ya, Pak Andika dan Caimin ya. Nah, namun siapakah yang kemudian bisa mengimbangi elektoral Pak Ganjar, ini yang kemudian mungkin masih akan menjadi pertimbangan, karena yang akan dilihat adalah potensi elektoral. Dan satu hal lagi ya, saya pikir juga penting adalah karena keputusan soal cawapres ini adalah murni keputusan personal ya, para pengambil keputusan. Kadang-kadang ada faktor-faktor personal yang lain atau faktor-faktor lain yang kemudian menjadi pertimbangan ya. Nah, karena kita tahu misalnya Pak Ganjar ya, selain sebagai capres ada Ibu Megawati yang kemudian menjadi kingmaker dalam pengambilan keputusan capres dan cawapres, sehingga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan personal lain yang akan menjadi pertimbangan dalam memilih cawapresnya Pak Ganjar nanti ya. Mas Aji, kalau kita sandingkan, Mas Aji singkat saja, ketika Erick Thohir sinyalnya menguat merapat ke Prabowo, kemudian kalau Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga Uno, peluangnya seperti apa Mas, 2 pasang ini? Ya kalau kita lihat angka per hari ini, kalau kemudian Pak Ganjar bersanding dengan Sandiaga Uno, saya pikir Sandiaga Uno adalah tokoh yang bisa memang mengimbangi elektoral Ganjar, karena cukup punya representasi di pemilih Muslim. Kemudian Sandi juga sebetulnya tokoh yang mungkin secara elektoral bisa mengambil atau mengisi kekosongan Pak Ganjar di daerah-daerah misalnya seperti Jawa Barat, kemudian di luar Jawa ya, terutama Sumatera dan Sulawesi ya. Sehingga mungkin lebih baik. Sebetulnya di luar Sandiaga Uno, munculnya AHY sebetulnya juga menarik untuk kita bahas, karena AHY adalah tokoh yang juga bisa mengimbangi elektoralnya Pak Ganjar di daerah-daerah yang saat ini secara elektoral Pak Ganjar kurang dibanding Pak Prabowo. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Aji Alfarabi dan juga terima kasih Prof. Hamdi Muluk atas waktunya bersama kami di Program Petang. Selamat petang semuanya.